Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Porang Batubara. Di video kali ini kawan, saya sedang berada di lahan porang saya, yaitu lahan porang yang baru. Seperti di video yang lalu, lahan ini adalah bekas daripada lahan sawit yang saya bongkar dan akan saya tanam porang di tahun 2022 ini. Nah, ini sekarang lagi proses pentraktoran, yaitu kita traktor singkal menggunakan traktor besar. Kemudian nanti setelah di traktor singkal kita akan melakukan rotari dan kemudian melakukan penggulutan. Setelah dilakukan penggulutan baru kita tanam bibit porang. Nah, ini tahap awal kita lakukan adalah karena ini memang lahan belum pernah diolah sama sekali. Lahan ini lahan baru, maka untuk tahap awal kita lakukan pentraktoran singkal agar tanahnya posisinya dibalik. Artinya tanah itu posisi terbalik agar mudah nanti saat melakukan rotari untuk penggemburannya, seperti itu. Ini kita gunakan traktor besar. Ini memang untuk awal kali ini pertama kali diolah. Lahan ini seperti lahan yang sana juga tadinya, yaitu lahan sawit. Nah, seperti ini juga masih lahan sawit, tapi khusus untuk lahan saya ini, sawit saya tumbang, akan saya tanamin porang, seperti itu. Karena lahan ini tadinya bekas lahan sawit, makanya harus dilakukan pentraktoran singkal. Karena lahan yang selama ini ditanamin sawit itu tidak pernah diolah, tidak pernah di traktor singkal dan tidak pernah dirotari, maka lahan ini padat. Apalagi lahan di tempat saya ini tanahnya adalah tanah lempung. Ini tanah lempung, atau bisa dikatakan ini tanah galong, lempung putih. Ini nanti kalau kering dia akan putih, warnanya putih keabu-abuan. Tapi kalau kondisi basah seperti ini warnanya ya coklat. Nah, seperti ini nanti kalau kering warnanya putih keabu-abuan. Ini potensi padatnya luar biasa. Kalau tidak diolah, tanah yang jenisnya seperti ini cukup padat. Apalagi selama ini tidak pernah diolah, hanya ditanamin sawit gitu. Makanya dilakukan penyingkalan agar tanah lebih gembur dan lebih subur nantinya. Setelah dilakukan pentraktoran singkal ini, nanti beberapa hari kemudian, tidak langsung, beberapa hari kemudian nanti baru dirotari agar tanahnya kering dulu. Artinya kering itu tidak banyak mengandung air. Nah, nanti baru dirotari agar hasilnya lebih maksimal, seperti itu. Sebenarnya untuk menanam porang di tanah yang bagaimanapun, kondisi seperti apapun, sebenarnya masih bisa tetap bagus pertumbuhannya, bisa tetap subur. Yang penting bagaimana perawatan kita gitu. Tapi kalau pengalaman saya di lahan saya yang lama, yang bekas lahan sawit juga, di lahan tanah yang tanah lempung ini, kalau menurut saya memang hasilnya lebih memuaskan. Artinya dari segi besaran umbi dan tumbuh kembangnya si tanaman porang itu sendiri gitu. Apalagi kita lakukan pentraktoran singkal seperti ini kan. Ini cukup dalam disingkal, akhirnya posisi tanah terbalik. Yang tadinya di atas terbalik ke bawah, yang di bawah jadi naik ke atas. Seperti memberi pernapasan kepada tanah. Nah, nanti setelah itu baru di traktor baru digulut gitu. Tanah-tanah yang ada di sini rata-rata semua di daerah saya ini tanahnya ya itu tadi saya katakan lempung. Ini kan tanah lempung. Nah, di lempung ini kalau kering bisa sekeras batu kalau tidak digemburkan. Nah, ini kalau dalam kondisi seperti ini memang karena masih ada banyak hujan, maka kondisinya warnanya seperti ini dan masih kategori lembek lah, seperti itu. Tapi kalau ada beberapa minggu nanti tak ada hujan, ini akan mengeras seperti batu. Maka perlu dilakukan rotari agar tanah bisa lebih gembur. Ya, tujuannya apa kita menggemburkan tanah? Tujuannya yang kita tanam itu kan umbi. Umbi itu kan membesar di dalam tanah. Andai kan
tanah kita tidak gembur, maka perkembangan umbi pun mungkin akan terhambat. Tapi kalau tanah kita gemburkan, umbi pun bisa cepat membesar, dan setiap pupuk-pupuk, setiap nutrisi-nutrisi yang kita berikan ke tanah untuk tanaman itu akan lebih cepat menyerap ke tanah dan lebih cepat diserap oleh akar daripada tanaman itu gitu. Nah, makanya ya namanya usaha, kita tetap berikan modal demi mendapatkan hasil yang baik, dengan hasil yang bagus, dengan hasil yang seperti yang kita harapkan, seperti itu. Lahan saya ini awalnya juga lahan sawit, yaitu luasnya sekitar lebih kurang 1 hektar. Ini lahan sawit saya tumbang dan akan saya tanami porang. Kenapa saya begitu yakin dengan tanaman porang? Karena beberapa tahun yang lalu sampai sekarang pun saya tetap masih menanam porang di bekas lahan sawit, yaitu tanaman porang yang lahan yang lama juga bekas lahan sawit. Maka untuk tahun ini juga sawit saya tumbang dan saya perluasan lahan. Karena hasil sudah saya rasakan dari porang, maka saya akan tetap menanam porang. Mudah-mudahan porang masih tetap ada harganya di tahun-tahun mendatang. Saya juga awalnya juga saya berkebun sawit. Belasan tahun yang lalu saya berkebun sawit, baru tahun ini sawit saya bongkar untuk saya alih fungsikan menjadi tanaman porang. Seperti itu. Saya juga akan alih profesi dari berkebun sawit menjadi petani porang. Karena jadi petani porang pun sudah saya rasakan sejak beberapa tahun yang lalu di lahan saya yang lama. Saya puas dengan hasilnya. Mudah-mudahan di lahan yang ini, lahan yang baru ini juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Seperti itu. Nah, lahan yang lama tidak begitu luas, hanya sekitar 4.000 meter persegi. Nah, ini lahan saya yang berikutnya, lahan yang baru. Tetap saya akan menanam porang, tetap saya yakin dengan porang, karena porang termasuk tanaman yang mudah bagi saya, mudah untuk merawat, mudah untuk menanam, dan hasilnya saya katakan hasilnya memuaskan. Ya, walaupun untuk tahun 2022 ini harga tidak begitu berpihak, tapi saya masih tetap berharap di tahun-tahun kedepannya masih bisa diandalkan dari bertani porang, seperti itu. Yaitu maka saya tetap pengen bertanam porang dan tetap pengen memperluas lahan. Nah, seperti ini kondisinya lahan sawit yang sudah saya bongkar, yang sekarang sudah saya traktor untuk saya tanamin porang. Kondisinya seperti ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan merotari. Merotari artinya memecah daripada singkal-singkal ini. Tanah yang disingkal ini akan dipecah sehingga halus. Setelah halus nanti digulut. Setelah digulut nanti baru ditanamin. Tapi sebelumnya jangan lupa ditaburi pupuk dasar kompos. Ya, kalau di tempat saya kompos solid banyak, maka saya menggunakan pupuk dasarnya adalah kompos daripada limbah pabrik sawit, yaitu solid. Itu saya pergunakan untuk lahan porang saya yang lama juga yang baru. Kompos sawit juga luar biasa bagus, karena sudah saya rasakan dan sudah saya aplikasikan di tanaman porang saya yang lama. Demikian kawan video ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.